Ngepet. Ngebuat podcast eksternal. Oke, halo. Sekarang kita lagi ada di studio IMG, teman-teman, alias rumahnya Didit. Kebetulan Diditnya lagi nggak di tempat, tapi karena lagi ada urusan MBKM. Jadi rumahnya sepi dan untungnya bisa kita pakai buat rekaman. Jadi selamat datang di Ngepet episode pertama. Jadi sebelumnya Ngepet itu sendiri adalah intinya mah podcast buat kita ngobrol-ngobrol soal isu-isu yang beredar di dalam kampus sih. Mungkin sebelum kita mulai percakapan ini, mungkin kita kenalan dulu sama narasumbernya kali. Halo guys, kenalin gue Westi Anggraini, biasa dipanggil Westi, dari Teknik Industri 2018 dan di sini sebagai menteri dari PIL. Tahu nggak PIL itu apa? Pil KB. Wah. Menarik. Apaan tuh Pil? PIL. Jadi PIL itu adalah pengembangan infrastruktur lembaga itu. Yang jadi di dalam Pil itu sebenarnya ngurusin apa sih kira-kira? Oh, kan sesuai namanya ya, pengembangan infrastruktur lembaga gitu kan. Jadi PIL di sini tuh hadir untuk membantu nih teman-teman lembaga di KM ITB gimana caranya untuk menyiapkan infrastruktur yang dapat sesuai gitu sama kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan lah intinya gitu. Itu kalau infrastruktur yang dimaksud dalam Pil ini seperti apa sih sebenarnya? Oh kan kalau infrastruktur gitu ya pasti orang-orang ngehnya bangunan gitu. Sipil lah ya. Sipil. Sebenarnya nggak gitu, tapi infrastruktur kalau di lembaga bisa kayak organogramnya kayak gimana sih, terus kira-kira program kerja yang sesuai, terus gimana cara mengatasi masalah berdasarkan tools-tools yang ada kayak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya cukup luas ya apa yang dikerjain sama PIL, mulai dari struktur dari lembaganya sendiri, terus bersedia untuk jadi apa tadi namanya konsultan untuk lembaga-lembaga yang ada di lingkup KM ITB. Betul. Oke. Mungkin sebelumnya makasih dulu nih Westi udah nyempetin waktunya teman-teman. Dia jam 9 tadi. Jadi ini kita rekaman jam 1 dan Westi tadi jam 9 baru di Jakarta. Terus langsung ke sini. Thank you banget Westi buat waktunya. Keren banget. Effortnya tinggi sekali. Effortnya ya teman bener-bener ini ya. Oke, terus sama tadi berhubungan sama yang tadi juga kan sebagai konsultan untuk lembaga. Nah ini mungkin kita pengen konsultasi ya ke PIL sekarang. Menarik. Konsultasi soal ini kondisi sekarang yang mungkin bakal mulai offline lagi gitu kan. Dan kebetulan kemarin kita anak-anak IMG udah dapat kesempatan lah, di-provide sama Prodi. Kita dapat kesempatan awal untuk coba kuliah offline di UAS kemarin. Dan baiknya lagi, si Prodi ini mempersilahkan untuk IMG dibuka gitu. Jadi nggak cuma akademis, tapi ya dikasih gitu. Nih ada kalau misalnya lu mau kemana, nih ada IMG gitu. Kayak gitu. Jadi nggak cuma UAS, jadi mungkin anak-anaknya bisa diskusi dulu di IMG, ya bisa nongkrong-nongkrong dulu lah, bisa diskusi, bisa apa, nyiapin buat UAS, terus setelahnya bisa main-main lagi gitu, kayak stress relieving lah setelah UAS gitu. Kayak gitu. Oh, menarik banget ya. Yang ini. Gitu. Untungnya gitu lah, si prodinya baik. Kalau menurut Westi sendiri, ini apa ya? Pendapat soal kuliah offline kira-kira kayak gimana? Maksudnya apa ya, baik atau enggak, terus kira-kira anak-anak ITB sekarang udah siap atau belum sih buat si kegiatan offline ini? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kuliah offline baik atau enggak, sebenarnya sih harusnya baik ya, karena kalau di offline harusnya materi yang didapatkan lebih bisa dikuasai kayak gitu. Terus juga kalau online kan sosialisasi kan terbatas ya. Kalau dengan offline tuh harusnya bisa meningkatkan itu juga sih. Jadi kalau gila gitu ya, stres karena akademik gitu, itu ya kalau dengan ketemu teman lebih enak gitu kan. Bisa healing. Iya, benar, bisa healing. Kata anak-anak sekarang mah healing. Betul. Tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kalau baru-baru ini kan kasus Omikron gitu ya, yang udah mulai terdengar. Nah itu sebenarnya juga perlu diperhatikan kayak gitu. Jadi sebenarnya bagus kuliah offline, tapi harus disesuaikan juga sama kondisinya. Jadi jangan semuanya offline gitu sih. Benar-benar. Jadi mungkin ITB juga perlu, kan semula katanya awal tahun baru katanya ITB mau benar-benar dibuka gitu kan, semua kegiatan offline. Tapi mungkin karena tadi ada kasus Omikron, ada ya varian baru dari COVID,
emang harus ditinjau ulang ya regulasinya. Kira-kira yang baiknya kayak gimana? Nah untuk itu berarti kita mesti misalnya nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan secara online dan apa yang bisa kita lakukan secara offline gitu kan? Oke, benar. Kalau misalkan konteksnya apa nih? Konteksnya apakah akademiknya atau mau meninjau dari sisi non-akademiknya nih? Ya mungkin langsung aja kali ya, karena ini podcast ya untuk masa IMG yang mungkin tidak perlu concern dengan akademik. Nggak perlu concern sama akademik. Jadi mungkin kita coba bahas kira-kira apa aja mungkin kegiatan yang bisa kita tetap kita lakukan secara online baiknya, dan kira-kira apa yang emang harus offline gitu, karena mungkin ada suatu nilai atau mungkin suatu apa yang pengen diturunin ke anak-anaknya yang emang harus secara offline gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri ya sebenarnya itu based on tujuannya gitu sih. Jadi kalau misalkan nih IMG mau ngumpulin massa sebanyak-banyaknya gitu kan, itu kalau misalkan di offline-in satu waktu gitu mungkin susah gitu, karena orang-orang kan punya kegiatan waktunya ngapain gitu kan. Nah kalau misalkan yang mau kumpul komunal dengan jumlah massa yang banyak gitu, itu bisa banget di online kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak seminar-seminar, webinar yang mau ngundang pengacara mungkin dari Prancis gitu kan, atau dari Australia gitu mana kan, itu juga cocoknya online gitu kan. Jadi nggak perlu kita bayarin tiket pesawat gitu ya, mahal. Kita datangin ke sini kayak gitu. Terus kalau misalkan yang offline mungkin kegiatan yang asik-asik kali ya. Kayak gitu. Asik-asik di sini tuh konteksnya kayak nggak yang mungkin yang jumlahnya nggak terlalu besar gitu. Kayak di sini kan di rumahnya Didit gitu ya. Itu kan ya nggak semua anak gaming gitu kan. Mungkin semuanya boleh kesini, tapi yang kumpul mungkin nggak semuanya gitu. Oke, mungkin ini menarik kalau misalnya kita kita cerita dulu lah. Di IMG waktu kemarin tuh kayak gimana gitu kegiatan online yang tadi kan udah disebutin. Sebenarnya kegiatan online ini nggak awal perspektif kita pas kondisi online mungkin banyak yang ngelihat buruknya kan, kayak mungkin karena nggak ada interaksi dengan orang lain, interaksi dan lain-lain. Terus kalau misalnya dilihat dari mungkin hampir 2 tahun kemarin, hampir 2 tahun. Ini bener kata Westi tadi, kita sebenarnya dapat peluang lebih buat mungkin aku nyebutnya expand lebih lah, kayak kita bisa dapat pembicara dari manapun, kita ngadain webinar pun bisa kapan aja gitu, lebih fleksibel. Mungkin membuka peluang kolaborasi dengan siapapun secara lebih luas. Betul. Iya, terutama bidang eksternal ya, bener juga. Iya, bener kerasa aku di bidang eksternal. Kayak waktu itu kita udah pertama, kita ngedatengin suatu perusahaan, itu pun kayak dipermudah gitu lah. Tadi bener nggak usah nyediain tiket pesawat dan lain-lain. Dan kebetulan alumni juga, terus mungkin materinya pun kan direcord gitu kan, jadi bisa diulang. Betul. Kayak gitu. Tapi sayangnya dari perspektif kaderisasi sendiri tuh rada menurun sebenarnya kalau online. Karena ya gimana sih? Karena orang-orang online mungkin rasa memilikinya terhadap apa yang mereka punya tuh kecil gitu. Baik secara ITB maupun secara kalau konteksnya IMG, ya IMG-nya tuh kecil jadinya gitu. Itu sih tantangan buat online dan offline ini sebenarnya. Terus ini nggak sih banyak banget sesuatu yang menawarkan competitive advantage gitu loh, kayak misalnya magang, terus habis itu lomba-lomba gitu kan. Benar. Nah gitu, itu lebih menarik mungkin ya bagi sebagian orang kan. Benar. Gitu. Makanya kalau angkatan sekarang tuh kayak magangnya tuh gampang banget gitu sih. Iya, nggak kayak gitu. Iya, bahkan kalau misalnya dibandingin ya angkatan 2018, ini aku disclaimer dulu, ini di GD ya yang aku rasain. Angkatan 2018 dibandingin sama angkatan 2019 dan apalagi 2020 emang beda culture-nya. Jadi 2018 mungkin yang masih masih banyak main ke bawah feel offline-nya IMG lah. Iya. IMG kan main-main doang kan sebenarnya. Pak. Iya. Nah, beda kayak 2019. Kayak misalnya sekarang kita rekaman ini aja gitu, rekaman podcast. Kita bisa ngelihat kalau staff-staff dari IMG punya keahlian lain lah di luar geodesi kan. Kayak sekarang nih kita dibantuin sama staff dari publikasi, staff dari intrakampus dan lain-lain yang emang kompeten di bidang perfilman atau apalah itu. Terus apa lagi ya? Iya, jadi mungkin karena
Karena waktu untuk ngekspornya pun lebih banyak jika dibandingkan dengan kondisi offline. Betul. Karena kan lebih gampang lah nyesuaiin waktunya. Jadi banyak waktu yang bisa dipakai buat explore banyak hal. Jadi emang kerasa sih angkatan 2019 emang karena mungkin mereka ngelihat dunia, apalagi ngelihat geodesi secara jauh lebih advance dari angkatan 2018. Jadi mereka mungkin lebih kayak pengen nyoba hal barunya lebih gitu dibanding angkatan kita. Apalagi aku rasa angkatan 2020 di IMG bahkan nyobanya tuh nggak cuma yang di bidang geodesi aja gitu loh. Kayak mereka bahkan ada yang nyoba jadi barista, ada yang nyoba jadi fotografer dan lain-lain. Jadi benar-benar self explore-nya tuh keren banget gitu dibandingin angkatan apa ya? Luas ya. Kalau menurut Westi gimana? Kayak bandingan mungkin angkatan kita, angkatan 2018 sama angkatan bawah-bawahnya gitu ya? Oh, kalau misalkan secara keseluruhan gitu ya, sebenarnya benar kalau offline ini tuh membuat orang-orang banyak lebih menggunakan waktunya untuk mencari sesuatu yang ingin mereka dapatkan gitu ya. Kayak tadi 2019 jadi lebih jago gitu misalkan, atau 2020 lebih luas lagi dari 2019 gitu ya. Itu sebenarnya bagus banget nggak sih? Kayak bayangin kalau IMG nih ya punya seluruh keahlian dalam satu lingkup, gimana? Keren banget nggak sih IMG kan? Gitu sih. Paling lebih gimana nih orang-orang yang ini yang udah kita punya semua skillnya nggak cabut aja sih dari IMG kayak gitu. Itu mungkin yang aku agak bingung gitu. Maksudnya bingung gimana cara ngatasinnya. Soalnya self explore-nya tinggi, tapi tadi yang dibilang Abdul, kalau misalnya rasa kepemilikan si anak-anak yang ke bawah ke IMG itu malah berkurang gitu. Terus gimana ya? Bentar, ini yang lagi mikir nanti dikat. Lanjutin gimana? Paling kalau dari tadi kita ngomong soal personal lah ya, soal self exploration secara personal. Gue mau tahu dong, kalau di ITB tuh secara kelembagaan tuh siap nggak sih kalau kita bakal offline lah ini? Oh, menarik sih ini. Jadi kan udah pernah dilaksanain ini ya, analkon kepada seluruh lembaga gitu di ITB. Nah, di analkon itu ditanyain apakah sudah siap atau belum gitu. Dan masih banyak banget yang belum siap. Oh iya. Iya, jujur. Terus beberapa lembaga-lembaga yang udah siap itu biasanya yang emang kayak dilaksanain kuliahnya ada yang offline kayak gitu. Kayak misalkan IMG gini, walaupun siap nggak siap tapi jadinya offline kan karena tadi dipaksa untuk UAS offline kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Mungkin yang praktikumnya harus turun lapang gitu ya, kayak kita kan benar-benar harus ke lapang gitu. Betul banget. Terus secara kalau aku tanyakan, karena banyak yang nggak siap nih, terus itu membentuk sebuah kultur digital yang sangat tinggi berarti kan kepada orang-orang gitu. Itu menurut Lesti gimana, Lesti? Kultur digital yang sangat tinggi gitu ya. Sebenarnya karena online, karena udah shifting nih ya, dari generasi offline dipaksa online. Benar. Itu udah nggak bisa nantinya full offline lagi. Benar kata Abdul gitu. Nantinya bakal ada digitalisasi lah. Pasti walaupun udah dilaksanakan offline pasti ada ke bawah itu kultur digitalnya kayak gitu. Berarti walaupun ITB insya Allah akan tetap buka 100% pun kegiatan-kegiatan di himpunan atau kegiatan di ITB itu bakal tetap ada yang online gitu ya? Betul banget. Nggak mungkin semuanya langsung berubah secara offline kayak gitu. Karena mungkin ini ya, kondisi pandemi sekarang tuh sebenarnya nggak cuma jelek. Maksudnya karena kondisi pandemi kan kita jadi, mungkin kita sebelum pandemi nggak kebayang gitu kira-kira kuliah online kayak gimana, kegiatan kemahasiswaan online kayak gimana. Betul. Nah, dengan pandemi sekarang untungnya kita dapat sebenarnya dipaksa sih, jatuhnya dipaksa untuk mencoba hal baru. Kira-kira gimana kalau misalnya kondisinya online dan ternyata sebenarnya ada hal baiknya juga kan, nggak semuanya hal buruk. Betul banget. Nah, terus dan berdasarkan penglihatan aku ya, jadi kita tuh sebenarnya cepat beradaptasi gitu. Kalau dulu nih pas pertama-tama online gitu kan kayak masih kagok, masih semuanya pakai Google Meet yang keluar masuk gitu. Yang kalau sekarang udah jauh lebih canggih lah ya, dan perubahannya sangat signifikan untuk waktu yang secepat gitu. Itu tadi yang faktor keterpaksaan itu sih sebenarnya. Benar-benar.
Jadi orang, kalau misalnya dulu kita nggak online, kita nggak tahu ada platform namanya Zoom. Ada Google. Betul. Benar-benar. Jadi kita lebih explore gitu ya. Kita nemu cara baru buat bertahan hidup gitu ya. Bahkan lebih mungkin bisa efisien dan bahkan dipertahankan ke depannya bahwa ternyata emang ada yang emang harus online, bisa dilaksanakan online dan emang harus offline. Betul banget. Betul. Oke. Tapi secara kesiapan para lembaga-lembaga yang ada di ITB deh, itu kan tadi balik lagi nih, tadi banyak yang bilang nggak siap lah online. Dan untuk mengejar kesiapan itu kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak sih dari Kementerian PIL-nya sendiri? Sebenarnya ada sih. Jadi mungkin yang pertama bisa dilaksanakannya KMS. Tahu KMS? Enggak. Aku baru lihat di IG doang tapi nggak se-explore itu. Jadi KMS itu knowledge management system, itu yang pertama. Terus yang kedua pasti harus disiapkan lah ya infrastrukturnya gitu kan. Kayak misalkan yang tadi bangunan gitu, atau misalkan tadi pihak prodi udah bahkan mengizinkan gitu ya, ada sekre gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya customer journey map. Nah, customer journey map ini adalah gimana caranya kita membuat capaian-capaian biar orang tuh nggak kaget. Jadi nanti kita bikin misalkan 2020 setelah 1 bulan diharapkannya bisa apa, kayak kartu imunisasinya gitu. Kebayang lah ya? Jadi secara bertahap lah kita gitu. Nggak langsung betul dibalikan secara offline. Betul. Terus yang paling penting adalah setiap kebijakan-kebijakan atau program yang nantinya mau disiapin itu harus berdasarkan people process oriented kayak gitu. Yang artinya people process oriented. Itu maksudnya sesuai gitu sama profil-profil anak-anaknya, sama kebutuhan-kebutuhan di IMG-nya kayak gitu. Artinya kita menyesuaikan kebutuhan individu-individu orang terhadap proker yang kita lakukan. Betul. Oke. Mungkin aku mau bahas dulu lebih lanjut soal KMS ya. Setahu aku KMS itu kan suatu sistem yang dibuat supaya intinya dari suatu kepengurusan atau mungkin kepengurusan selanjutnya berprogres gitu lah, ada evaluasinya. Karena ada knowledge management tadi. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, knowledge management di sini tuh kayak gimana gitu. Terus proses ngejalaninnya tuh kayak gimana gitu? Tadi udah bener banget sih yang Ramdan bilang, knowledge management prosesnya tadi apa yang kita punya kita warisin gitu ya ke anak-anak berikutnya sehingga nantinya diharapkan menghasilkan proses yang lebih baik gitu atau program yang lebih baik. Nah, kalau misalkan gimana mekanismenya, mungkin yang paling gampang deh dilakuin evaluasi, terus evaluasinya taruh di G Drive gitu ya. Nah, tapi tuh kebanyakan yang aku amati ya, lembaga-lembaga tuh naruh di G Drive-nya mungkin kayak cuman 1 tahun, terus nanti 1 tahun berikutnya beda lagi. Nah, kalau misalkan kayak gitu agak lebih susah sih KMS-nya. Sebenarnya yang diharapkan adalah misalkan G Drive ini turun-temurun nih, misal dari 2015, 2016, 2017, dan bisa dilihat jadinya nanti dari 2015 ke 2016 kira-kira perubahannya apa, terus apa yang lebih baik. Terus 2016, 2017, nah itu dalam satu platform kayak gitu. Oke, tadi udah dijelasin kira-kira analisis yang bisa dilakuin apa aja. Tadi ada analisis yang komprehensif yang emang harus pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mungkin lebih lebih mendetail lah ya, lebih mendetail. Dan ada analisis yang dilakukan untuk cukup untuk memvalidasi kira-kira data-data yang tahun lalu udah dilakukan gitu kan. Nah, tapi masalahnya ini mungkin aku nggak tahu di himpunan lain, tapi di IMG, soalnya aku pernah ngebuat suatu form juga, terus minta feedback ke anak-anak. Nah, ternyata agak sulit untuk mendapatkan feedback mau apapun itu, maksudnya mau yang tadi komprehensif ataupun yang hanya sekedar validasi, ternyata susah gitu buat minta feedback dari anak-anaknya. Nah, mungkin ada saran dari Westi sebagai Menteri PIL, kira-kira gimana sih cara nge-engage massa supaya bisa diajak untuk evaluasi bareng-bareng untuk berubah secara bersama gitu lah. Oke. Jadi sebenarnya banyak sih caranya. Yang salah satunya yang pertama ada reward system nih namanya. Jadi reward system ini tuh, tapi ini cukup banyak cost-nya mungkin ya yang harus dikeluarkan gitu ya. Jadi
kayak misalkan survei nih ke masa, terus nanti di surveinya kayak dikasih tahu 5 orang yang beruntung, ya iming-iming gitu, 5 orang yang beruntung dapat hadiah apa gitu, atau kayak GoPay berapa, itu kayak gitu. Itu nanti kan orang-orang kan dari misalkan 1000 orang yang nggak tahu, mungkin dia yang salah satu dari 1000 itu gitu, itu jadi semangat gitu misinya. Terus misalkan itu yang pertama. Yang kedua ada pendekatan secara personal. Jadi kalau pendekatan secara personal tuh lebih gampang caranya. Jadi pertama-tama mungkin bisa dipetain nih anak-anak IMG dari sekian banyak, terus dibikin suatu network gitu, siapa kira-kira yang jadi central person, nanti central personnya bakal kayak punya jaring-jaring lagi kayak gitu. Nah itu mungkin yang bisa dituju yang ke central personnya itu kayak gitu. Jadi nanti yang central personnya ini yang bakal nge-engage orang-orang yang deket sama dia kayak gitu. Jadi misalkan katakanlah satu orang yang central person ini dia deket sama 7 orang nih misalnya, terus di IMG ada 210 orang, berarti kita cuma perlu nge-engage 30 orang dong. Nah 30 orangnya nge-engage setiap 7 orangnya kayak gitu. Itu bakal lebih menyeluruh. Ya, jadi nggak emang ya kita sebagai mungkin apa misalnya kepala departemen atau kepala divisi nggak harus nge-reach semuanya, tapi cukup kita coba ngenalin atau coba nyari kira-kira siapa orang-orang yang emang bisa ngegerakin orang lain gitu. Betul banget kayak gitu. Itu juga jadi nggak terlalu banyak effort mungkin ya dari kitanya, dan cost yang dikeluarin juga dikit gitu ya. Tapi masalahnya tuh gimana cara kita nemuin si ya central person itu gimana sih? Oh, itu pertama-tama mungkin ya dari kalau di himpunan aku dulu ya, itu tuh waktu kaderisasi itu dibuat suatu jaring-jaring gitu. Jadi anak-anaknya nih kayak dikasih survei, nanti surveinya nih bakal diolah sama software. Nanti softwarenya yang bakal menghasilkan jaring itu. Dengan jaringnya itu kayak misalkan central person gambarnya lingkaran ya misalnya. Nanti si lingkaran 1, 2, 3 tuh ada namanya misalkan kayak Paijo, Abdul, siapa gitu segala macam. Jadi udah kayak kita semenjak digital gini makin banyak sih software tools yang bisa dipakai gitu. Ya aku kaget beneran gitu. Ini yang menarik sebenarnya softwarenya tadi. Softwarenya jadi yang menarik ya. Softwarenya tuh emang yang open source dan bisa diakses semua, atau emang anak MTI aja yang apa ya maksudnya yang bikin dan emang yang pakai gitu? Bisa diakses semua. Kalau MTI yang langsung bikin khusus buat satu event agak effort ya. Ya, jadi emang udah terbuka open source gitu sih. Iya. Kalau namanya agak lupa ya, nanti mungkin aku taruh sini gitu ya. Boleh. Menarik tapi ya. Jadi ada satu software yang emang kita masukin apa mungkin? Masukin data nama, terus kira-kira circle dia siapa aja, terus dia ntar yang bikin sendiri. Betul, nanti softwarenya yang kayak ngolah datanya itu. Nggak usah capek-capek kita. Iya. Emang tidak pernah mengekspor. Iya. Gitu ya, jadi caranya tadi ada 2, bisa sistem reward yang mungkin agak sedikit effort, tapi mungkin ya worth it juga sih mungkin kalau misalnya tepat cara ngelakuinnya. Terus ada tadi yang paling menarik yang apa? Analisis kira-kira orang yang bisa ngajak beberapa orang lainnya kayak gimana. Betul. Bentar lupa. Mungkin untuk peralihan dari, balik lagi kita ke peralihan dari online ke offline tuh yang aku tahu ya tertulis tuh ada namanya manajemen risk. Itu kayak gimana tuh kira-kira? Oke, jadi sebenarnya kalau manajemen risiko sendiri ya, itu suatu kerangka berpikir juga sebenarnya. Jadi gimana nih nanti kira-kira ya, misalkan kita udah ngebikin program gitu ya. Nah dari program kerja ini kita analisis nih, kira-kira kendala yang mungkin muncul tuh apa sih kayak gitu. Misalkan program kerjanya apa coba contohnya? Yang program kerja kamu aja gitu. Yang paling gampang ini mungkin apa ya? Ya kunjungan ke masing-masing himpunan dari kunjungan. Ya. Oke, misalnya kunjungan nih ya. Nah dari kunjungan ini kira-kira kendala yang mungkin muncul apa sih? 1, misalkan himpunannya late respond. 2, misalkan masalah teknis gitu ya, udah udah siap semuanya tapi teknisnya yang nggak mendukung. Nah itu di list kendala-kendala yang mungkin muncul, terus abis itu kita kasih langkah mitigasi. Nah langkah mitigasi itu adalah gimana cara menangani kendala tersebut kayak gitu. Nah langkah mitigasinya ini bisa dapat dari mana?
ini bisa tanya ke expert kayak orang-orang yang udah jago atau misalkan orang-orang sebelumnya, atau misalkan Ramdan sendiri udah berpengalaman nih, kira-kira kalau ada kendala kayak gitu kira-kira gimana cara ngatasinnya, atau bisa juga cari di literatur kayak gitu. Tapi iya kayak ini kayaknya sesuatu yang baru deh di IMB, soalnya aku nggak tahu, kayaknya kita evaluasi pun hanya sekedar evaluasi tapi mungkin nggak sampai nyari yang apa resikonya apa, terus manajemennya kayak gimana, ini baru sebenarnya. Mungkin yang aku lihat ya, kalau dari sebenarnya di geodesi itu ada yang kayak gitu, yaitu JSA ya namanya, waktu kita nyusun iya. di kita buat kan geodesi itu lebih ke lapang ya, jadi kita buat resiko-resiko yang kalau kita ke lapang tuh bisa terjadi apa aja, terus kita kasih bahayanya berapa, kita kasih mitigasinya kayak gimana, mungkin kayak gitu ya. Betul. Tapi dalam hal ini untuk Dalam hal ini proper untuk gitu lah. Kalau mungkin dulu yang Panlab gitu ya, tahu yang namanya Iya, RHA nggak? RHA, iya. Nah itu sebenarnya salah satu manajemen risiko kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan apa yang muncul itu kita bisa tanganin kayak gitu. Dan manajemen risiko ini kayak penting diketahui sama semua orang gitu, nggak cuman sama satu orang doang. Takutnya kalau cuman satu nanti orang yang mengalami gitu ya, yang lain jadi nggak tahu harus ngapain kayak gitu. Gitu sih. Ya, ntar dikat. Terus apa lagi ya? Terus mungkin kalau aku nangkep, aku balik lagi ke people oriented deh tadi, yang people process oriented. Kalau yang aku nangkep di IMG sendiri itu people process oriented itu terjadi di fase ketua umum doang, maksudnya kepala himpunan doang. Ketika turun kepada kabit atau kepala departemen tuh udah nggak people process oriented lagi. Nah itu tuh kayak gimana tuh menurut Westi? Oh, benar banget. Jadi yang aku amatin nggak cuma di IMG gitu ya. Iya. Jadi kahim-kahim nih pas mau nyalon gitu kan. Iya, nyebar analkon gitu. yang banyak gitu kan. Nah, terus tapi sebenarnya nanti pas misalkan dia udah kayak nyusun program kerja gitu, tapi nantinya sebenarnya bukan dia kan yang menjalankan program kerja, siapa? Ya tadi si kadif-kadifnya dan bawah-bawahannya kan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang harus yang harus dilakuin sebenarnya adalah si kadif-kadifnya, dan kadif-kadif ini yang juga menyebar kayak gitu sih. Mungkin menyebarnya nggak kayak internal sendiri, ekstra kampus sendiri gitu, enggak, tapi lebih kayak nanti setelah udah terbentuk semua BPA-nya nih, semua data-data yang ingin diketahui dijadiin satu formnya biar orang ngisinya sekali kayak gitu, cukup. Gitu sih. Jadi orang-orang nggak kayak, duh kemarin udah kenapa lagi gitu. Jadi orang-orang kadang bosen juga mungkin. Jadi kalau sepenangkapan aku tuh ada analisis kondisi ketika pemilu, ketika mau nyalon, sama analisis kondisi ketika emang udah menang dan mau melakukan sesuatu. Betul. Dan yang udah menang ini yang kalau udah lengkap semua komponen-komponennya kayak gitu. Terlalu larut. Di situ yang kurang customer journey map sih. Gue lupa jelasin kemarin. Customer journey map. Itu yang kantinya tadi ya. Mengenai kultur digital. Ini nanti dikat ya. Bingung saya soalnya mau ngomong apa tadi. Jadi mungkin kita ke rada apa ya? Mungkin apa yang karena kita mau transisi, kira-kira kita ceritain nih buat anak-anak yang belum pernah offline kali ya. Kayak apa sih yang kita rindukan dari offline? Kenapa offline itu menyenangkan gitu? Kenapa online itu buat kita awal-awalnya ya tidak menyenangkan sama sekali gitu. Gimana tuh kalau dari Westi sendiri? Oh, dari aku? Kira dari kalian gitu yang cerita. Kalau kalian sendiri deh, kira-kira apa yang paling dirindukan dari offline? Oke, pertama pastinya interaksi sih. Interaksi. Terutama di geodesi ya, karena mungkin ini nggak tahu, kayaknya aku doang. Aku bukan orang yang pertama kali pilihan pertamanya tuh masuk geodesi gitu. Aku rencananya mau masuk geologi, tapi karena mungkin ya emang nggak nyampe gitu. Nggak nyampe. Terus akhirnya
masuk ke geodesi, dan itu awal-awal kan agak mikir kira-kira ya karena nggak sesuai kan, kira-kira masih bingung kita ini sebenarnya belajar apa kayak gimana. Nah untungnya di geodesi ini yang aku rasain di angkatan 18 ya, mungkin karena banyak orang yang alasannya sama dengan aku juga, yang mungkin apa ya nggak masuk jurusan yang diinginkan dan akhirnya masuk geodesi. Apa ya, kultur yang dibawain di IMG tuh orang yang santai gitu, dan tadi mungkin kurang apa ya namanya, maksudnya nggak masalah sama hal-hal yang apa ya, kalau misalnya akademik buruk tuh kayak ya udahlah ya udah masih kita santai kayak, gitu ya. Enaknya kulturnya santai gitu. Dan itu mungkin yang nggak dirasain sama angkatan-angkatan bawah ketika mereka ini apa, masuk jurusan geodesi, masuk jurusan yang nggak mereka inginkan, terus mereka nggak dapat interaksi, maksudnya nggak dapat apa ya, apa ya namanya, afirmasi apa ya? Afeksi dari teman-teman apa ya, teman-temannya lah. Itu kan kayak gimana gitu. Makanya ini aku nggak tahu terjadi di MTI juga atau enggak, tapi di geodesi itu sekarang ada penurunan jumlah anggota gitu. Asalnya biasanya kita sustain di angka 100, sekarang tuh cuma 83 karena itu tadi, karena banyak yang cabut. Mungkin tadi ya faktornya karena ya mereka karena nggak ada support system yang ngedukung mereka gitu. Maksudnya mereka udah salah jurusan, terus mungkin emang kerasa ngejalanin TPB kan berat juga. Akhirnya mereka pada cabut gitu. Itu kalau misalnya di kalian gitu juga nggak sih di MTI atau mungkin? Kalau TI sendiri ya, pas angkatan aku 120, pas angkatan bawahnya 100. Itu tapi lebih kayak emang bukan orang-orangnya yang nggak pengen masuk TI, bahkan banyak gitu yang kelempar TI, tapi emang kebijakannya yang cuman bisa ngelingkupinnya 100 orang kayak gitu sih, gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau mau cerita soal online offline, kalau menurut aku tuh yang anak-anak ini atau anak-anak yang online ini miss dari IMG sendiri ya, itu tuh adalah kebersamaannya sih. Karena menurut aku anak-anak sekarang tuh ngelihat IMG tuh sebatas sebuah organisasi program kerja dan sebagainya. Itu padahal IMG tuh yang aku rasain lebih jauh dari itu gitu. Kita kemana-mana bareng, justru di luar program kerjanya yang aku merasa menyenangkan, bukan di dalam. Makanya interaksi person to personnya itu sangat menyenangkan karena orang-orangnya santai dan intinya sefrekuensi lah semuanya. Yang gitu sih. Setuju banget sih aku, itu sih yang paling dirindukan mungkin ya, yang nggak bisa didapetin sama anak-anak 2020 gitu kan. Dulu juga kalau offline IMG gimana wisudanya itu yang paling seru lah ya, kayak gitu sih. Betul-betul, aku setuju banget sih. Kalau dari kamu sendiri untuk online offline-nya tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan dari aku ya, kalau offline yang paling aku kangenin tuh lebih ke yang tadi, setuju banget, gimana cara kita berinteraksi di luar program kerja gitu ya. Dulu misalkan kalau di MTI sendiri nih, pas malam-malam gitu, sekre kita kan kotak kecil gitu ya, saking kecilnya jadi ya kita pindah sekre nih dulu. Jadi kalau malam orang-orang tuh nongkrongnya ada di ayam-ayaman kayak gitu. Nah itu kan orang-orang nggak dipaksa ya, ayo datang ke ayam-ayaman sini untuk melaksanain gitu, enggak, tapi lebih ke dari hati mereka emang pengen berkumpul gitu. Dan karena online gini jadinya itu yang susah sih gitu, kayak gitu. Mungkin kalau aku cerita lagi mungkin satu lagi tuh gedung IMG-nya, sekre IMG-nya tuh selama offline tuh sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah kosong gitu. Jadi selalu ada orang, selalu ada yang tinggal dan bisa jadi tempat kita berkunjung lah, walaupun mau itu Idul Fitri, Idul Adha, Natal, bahkan Tahun Baru. Di sana tuh tetap ada orang gitu untuk benar-benar. Gitu sih paling. Iya sih, itu yang tadi benar kebersamaannya. Kebersamaannya sih yang aku setuju banget sih, betul. Ya, apa lagi udah kayak gimana? Ini kira-kira ini mungkin ini balik lagi ke tema awal ya. Enggak, tadi kan kalau kami IMG ITB mungkin kebanyakan nyiapin program kerja atau fungsional dan lainnya tuh emang kita ngelihat kondisinya tuh bakal online terus gitu kan. Kita nggak expect bakal offline, makanya kita butuh konsultasi tadi kan, kira-kira kalau mau offline lagi kayak gimana. Nah ini mungkin dari Westi sendiri pas kemarin ngerancang kira-kira Kementerian PIL ini bakal kayak gimana, itu emang udah dirancang secara hybrid atau mungkin cuma online aja kayak kita, atau emang udah ya kayak gitu, udah nyiapin kira-kira kondisi offline bakal kayak gimana gitu?
Jadi sebenarnya PEL sendiri kan menyediakan kebutuhan gitu ya, salah satunya dengan konsultasi kayak gitu. Sebenarnya kalau konsultasi fleksibel sih, kayak gini gitu kan, konsultasi mau offline bisa gitu kalau emang lagi ada di daerah situ. Atau misalkan kalau misalkan online gitu juga lebih fleksibel, lagi ada di mana aja kayak gitu kan. Kalau aku sendiri sih kemarin emang program kerjanya yang fleksibel gitu, nggak yang kayak kalau kalian kan lebih ke kunjungannya gitu kan, agak ribet, offline online gitu. Ada 2 mekanisme, kalau aku lebih fleksibel gitu sih. Oh, jadi emang program kerjanya emang bisa dilaksanain secara online ataupun offline gitu ya? Betul. Oke. Kalau misalnya Ayamnya kayaknya mau ikut podcast gitu ya. Parah. tadi Nggak berhenti mulu dari tadi. agak susah. Itu tapi nggak kedengeran di sini. Kedengeran sih. Jadi ya udah biarin mereka ikut ngobrol juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau emang PIL emang apa ya? Ya tadi ngerancangnya online dan bisa dilaksanakan offline juga ya. Tapi kalau misalnya offline ya, gimana ya orang konsultasi secara ini deh, kalau misalnya selama keberjalanan PIL di kabinet yang sekarang, kira-kira emang banyak gitu nggak sih kayak yang udah konsultasi atau mungkin mengamati pokoknya apa ya, mendapatkan manfaat dari PIL? Udah pernah analisis kayak gitu belum? Kayak misalnya ya sebenarnya yang dilaksanain kita tuh udah bermanfaat belum itu udah? Itu jadi sebenarnya udah pernah dilaksanain tapi di awal banget, tapi itu lebih ke mengevaluasi yang tahun lalu. Sebenarnya orang-orang udah merasakan manfaat belum sih dari tahun lalu kayak gitu. Kalau misalkan yang tahun ini kan belum terlalu lama ya, dan tapi cukup banyak sih yang udah konsultasi. Nah terus konsultasinya juga ini kan salah satu yang offline gitu ya, nggak cuman IMG doang, ada himpunan lain atau lembaga lain gitu yang maunya offline karena emang masalahnya mungkin lebih mudah diselesaikannya saat offline gitu. Terus kalau misalkan kebermanfaatan sendiri gitu ya, kalau misalkan orang-orang mungkin gak terlalu banyak nih yang konsultasi ke PIL. Jadi sekarang PIL itu ngefokusin gimana caranya nih PIL yang datengin bolanya gitu, jemput bola gitu sih. Jadi salah satu program kerja yang bakal digencarin juga tahun ini tuh si consulting visit. Jadi orang-orang nggak yang merasakan kemanfaatannya ya, nggak cuman orang yang datang tapi orang yang kita jemput juga gitu. Consulting visit. Consulting visit itu jadi kayak kita ngedatengin lembaga yang udah dianalkan, terus yang dirasa dibutuhin ya. Nah itu kita nanti datengin ke lembaga itu, terus abis itu nanti kita tanya kira-kira masalahnya apa dan PIL bisa bantu di mana gitu. Dan yang lebih menariknya adalah nggak semua lembaga nih tahu bahwa mereka tuh punya masalah. Itu yang masalah. Iya, jadi mungkin aja kayak ada lembaga yang misalkan anggotanya sedikit gitu ya, tapi mereka nggak ngerasa itu masalah, padahal itu sebuah masalah gitu kan. Nah itu juga kami lagi ingin mencoba membangun brand awareness-nya, biar gimana caranya mereka tahu itu tuh sebuah masalah dengan cara mengangkat masalah-masalah dari lembaga lain ke media-media PIL kayak gitu sih. Jadi mungkin itu bisa menyadarkan, oh iya ternyata gue punya masalah loh sama kayak dia gitu. Itu ada program kerjanya juga yang apa? Yang sharing, misalnya dari IMG mau sharing soal keberjalanan di IMG kayak gimana, ke PIL itu juga bisa gitu? Bisa banget. Nanti kalau misalkan IMG-nya udah setuju untuk di-up juga di medianya PIL itu langsung di-up. Jadi orang-orang, oh ternyata masalah gue sama lo kayak IMG gitu. Oke. Keren. Oke. Terus ini mungkin, ini sebenarnya di luar ini, tapi pengen nanya kira-kira kalau misalnya masalah yang dihadapin lembaga secara umum aja ya, kira-kira sekarang apa gitu, maksudnya ya, yang jadi concern lembaga soal infrastruktur lembaganya tuh sekarang apa? Yang jadi concern lembaga tuh sebenarnya lebih ke arah yang tadi sih, yang pertama mungkin ya shifting dari online ke offline itu. Terus yang kedua adalah tadi ternyata program kerja yang udah diterapkan ternyata nggak cocok gitu sama anak-anaknya, sama anggota-anggotanya, itu karena mereka mungkin tidak menerapkan yang tadi ya people process oriented itu. Terus ada juga yang aku temuin adalah orang-orang tuh ngerasa lembaga anak-anak anggotanya itu lebih tertarik sama dunia luar gitu. Itu sih.
sama mungkin program-program kerjanya mungkin kayak ada distraksi yang jadi susah berjalan karena kondisi COVID gitu sih. Mungkin aku juga dari kaderisasi pernah merasakan itu sih sebenarnya waktu PPAB gitu atau osjur lah ya. Itu emang jadi suatu hal yang aku pikirin, soalnya ketakutan aku tuh IMG bakal ditinggalin gitu karena dunia luar yang lebih luas lah, maksudnya orang bisa berkembang di mana-mana gitu kan. Nah itu sih sebenarnya, dan aku kaget sih ketika Westi bilang kalau ada lembaga lain yang merasa kalau tidak ditinggalkan anggotanya tuh nggak apa-apa gitu sih. Aku lumayan keren juga ya dia. Gitu. Nah itu kadang lembaga kayak sebenarnya itu masalah tapi nggak ngerasa itu Nggak masalah. Itu yang perlu ditingkatin awareness-nya gitu ya. Iya, sebenarnya ini di IMG pun, pas PPAB kan kita sempat ngobrol sama panitianya. Ini anak-anak kan mereka kan kondisinya online, banyak waktu fleksibel, banyak waktu buat nge-explore. Otomatis mereka bisa nge-explore wadah-wadah lain yang mungkin di luar IMG ITB kan. Nah, Betul. terus masalah yang kita omongin kemarin tuh gimana caranya kita nge-branding IMG supaya si anak-anak ini emang ngerasa, oh ini ternyata IMG masih perlu gitu. Nah mungkin ini pengen nanya secara umum aja kali ya. Kira-kira gimana cara kita nge-branding, maksudnya kita sebagai lembaga dan kita sebagai pengurus nge-branding ke anak-anak bahwa oh ini loh yang kalian butuhin. Kayak gimana gitu, kayak memperkenalkan ke anak-anaknya soal lembaga kita supaya mereka juga emang merasa butuh ke kita. Itu menurut Westi kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau menurut Ramdan sendiri ya, apa perbedaan kita sebagai himpunan sama perusahaan lain, tempat orang-orang magang? Perusahaan. Oke. Pertama gini, kita ini terutama aku konteksnya IMG ya, bukan lembaga secara ITB. Di IMG pertama kurang publish sih, maksudnya emang kurang di media sosialnya kurang ngasih pengetahuan lah kira-kira ke anak-anaknya, kira-kira mereka bakal dapat apa aja gitu. Itu pertama. Sedangkan kalau misalnya lihat startup kayak apa ya misalnya, ya itulah pokoknya yang lembaga-lembaga di luar yang emang branding itu kan mereka secara terang-terangan emang kayak ngasih kira-kira lu kalau ikut ini lu bakal apa ya, kayak dapat leadership, dapat apa jejaring sosial yang lebih luas, terus apa mungkin cara manajemen dan lain-lain, itu emang bener-bener di branding gitu. Sedangkan kita mungkin nggak, mungkin karena emang kita masih ngerasa mereka yang butuh kita, jadi kita ada ego untuk nggak nge-share itu gitu. Jadi kayak apa ya, jadi ya emang masih ngerasa mereka butuh kita, tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kedua apa ya itu sih kayak kita nggak sevokal itu untuk emang mempublikasikan kira-kira kita untuk bisa bermanfaat untuk apa gitu. Mungkin itu salah satu kurang, sedangkan yang lain Oke, jadi sebenarnya basically kita sama perusahaan sama ya, sama-sama menyediakan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama anak-anak gitu kan. Maksudnya dalam hal ini adalah anggota IMG dan anggota IMG yang mau magang gitu ya jadinya gitu kan. Nah tadi sih yang menarik adalah kalau misalkan kita punya suatu kelebihan, itu sebenarnya jangan ditutupin. Tadi kayak nggak sevokal itu gitu. Itu sebenarnya harus diungkapkan gitu. Jadi emang kita punya ini gitu kan. Tapi yang lebih menariknya adalah saat kita membuat itu tuh sebisa mungkin kita melibatkan mereka dalam pembuatannya. Jadi kayak benar-benar yang mereka mau gitu. Kalau misalkan nama kerennya tuh value co-creation. Jadi apa yang kita buat itu berdasarkan kebutuhan mereka, kayak gitu sih. Jadi contohnya gimana? Kalau value co-creation itu misal ya, misalkan di awal nih kayak ditanya kira-kira dari setelah sekian lama kamu berorganisasi, nggak cuma di IMG gitu, apa sih yang paling seru, proper apa yang paling seru, break down here gitu. Terus kayak nanti yang paling menarik bisa tuh dicari 1, 2, 3 yang paling menarik, itu mungkin bisa diwujudin gitu. Jadi nantinya mereka dapetin proker-proker yang nggak cuma dari IMG turun-menurun, tapi juga dari proker-proker baik dari himpunan-himpunan lain, dari lembaga-lembaga lain yang anak-anak IMG udah pernah berkecimpung di situ gitu.
Jadi minta feedback kira-kira dari pengalaman mereka berorganisasi di luar, kira-kira program kerja apa yang menarik, terus bisa diterapkan di lembaga kita gitu ya? Betul banget. Itu value co-creation gitu. Value co-creation, oke. Malah langsung nutup gimana? Ini tuh pertanyaan pertama nanyain analisis yang udah dilakuin sama Phil. Tapi itu kayak terlalu umum gitu nggak sih? Tapi tadi udah sempat kesebut sih, iya kan? Ya itu mungkin bisa di Bisa di skip ya? Oh sumpah. Oh ya. Oke, langsung tutup aja ya. Berarti ntar Abdul bakal nanya harapan atau Abdul bakal nanya harapan dari Kementerian Phil. Kira-kira bakal kayak gimana? Ya udah, langsung aja. Mungkin sebagai pertanyaan pamungkas, Bambang ya. Bambang. Jadi aku pengen nanya dari OSI sendiri sebagai Menteri PIL ya. Buat harapan gimana sih untuk IMG maupun untuk lembaga-lembaga lain ke depannya secara kelembagaan yang diharapkan gitu, mungkin gimana? Jadi secara keseluruhan ya, lembaga yang aku harapkan adalah lembaga yang emang benar-benar dapat menaungi anggotanya, lembaga yang dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan anggotanya, nggak yang aku nggak mau menyebut suatu lembaga tapi jangan yang kayak memaksa gitu. Tapi sebenarnya paksaan itu salah satu cara gitu ya biar mereka balik. Ya nggak apa-apa kalau emang itu yang dibutuhkan sama lembaganya kayak gitu. Pokoknya yang benar-benar bisa selalu ada lah buat anggota-anggotanya kayak gitu. Jadi lembaga yang selalu ada buat anggota-anggotanya. Selalu ada di sini mungkin konteksnya tadi ya, dengan kita menerapkan tadi yang udah dijelasin sama Westi. Dari mulai KMS, terus people process oriented, risk management, sama tadi apa yang nggak sempet dijelasin? Customer journey. Nanti mungkin lain kali bisa di ini ya. Ini kalau rencana dari PIL kan setahu aku baru ada 1 kali publikasi kan soal ini. Kira-kira rencana kedepannya bakal kayak gini gitu? Maksudnya apakah emang ada publikasi selanjutnya yang menjelaskan tentang itu atau kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau yang kemarin udah sempat dibahas itu lebih ke karena ada yang nanya, jadi PIL itu bakal buka pertanyaan kan, Q&A gitu. Itu karena ada yang nanya. Terus kalau selanjutnya adalah PIL bakal membuat dokumen yang dapat digunakan oleh lembaga untuk pengembangan kayak tadi misalkan mulai dari shifting online ke offline gitu. Itu modul-modul gitu nanti bentukannya. Modul jadi emang benar-benar kita bisa baca terus ada step-stepnya gitu gimana cara kita nerapinnya. Wah, menarik sekali. Semoga sukses dengan modul-modulnya dan modulnya sangat menarik sih buat dinantikan oleh para masa ITB lah. Kira-kira kalau kita mau akses gitu ke depannya di mana? Mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu gitu. Oke, nanti bakal ditaruh di webKM ya. Jadi nanti bakal launching gitu webKM yang with dus modul gitu lah. Jadi mungkin aku sekali lagi mau ngucapin makasih banyak buat Westi karena mungkin tadi kan bakal ada modul-modul ya. Kita dari perbincangan ini kira-kira dapat gambaran lah kira-kira apa aja yang bakal dibahas di modulnya. Anak-anak IMG dapat privilege buat tahu lebih awal soal apa kira-kira apa yang mau dibawain sama Kementerian PIL buat teman-teman yang mungkin nggak tahu apa yang bakal dibawain. Terus makasih banyak buat ilmunya. Semoga bisa diterapkan di IMG karena kemungkinan karena kita bakal LPJ juga. Ini waktunya kita untuk mungkin waktu yang tepat untuk kita menerapkan itu semua. Iya. Gitu. Semoga karena masih ada sisa kepengurusan. Dan paling terima kasih buat waktunya udah menyempatkan diri ke sini itu dan tadi udah dibilang dari jam 9 kan dari Jakarta. Ya, sekarang udah di sini. Terima kasih banyak. Oke. Jadi mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan dulu. Terus mungkin buat teman-teman yang mungkin ngerasa keresahan yang sama soal lembaganya, di luar IMG ITB ataupun di IMG ITB mungkin bisa konsultasi ke PIL juga ya. Ada Q&A yang kapan Q&A itu tiap malam? Q&A tiap Rabu malam. Tiap Rabu malam. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya bebas soal kelembagaan atau mungkin tadi yang apapun tentang infrastruktur lembaga dan apa itu lembaga.
di kanal Medianya media. aku sebut promo sedikit ya. Boleh. IG @aksarakarsa.itb. Ya, bisa diakses di Aksara Karsa tiap hari Rabu. Kalau misalnya teman-teman yang mau nanya boleh langsung ke sana. Oke, mungkin sekian buat podcast kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya, mungkin sampai lebih dari setengah jam ya kita ngobrol. Ya, makasih banyak buat waktunya. Semoga bermanfaat. Dah. Dadah. Thank you.